Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah para murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, saya selalu teringat pertanyaan pribadi saya, mengapa Santa Teresia ini menjadi pelindung misi? Karena Santa Teresia ini perawan dan pelindung misi. Dalam benak saya, misi itu kan pergi ke daerah-daerah yang jauh, yang belum mengenal sabda Tuhan, lalu mewartakan kabar gembira Tuhan. Itu pertanyaan saya saat dulu masih menjadi frater. Dan Santa Teresia ini nggak pernah pergi kemana-mana. Dia itu sepanjang hidupnya berada di tembok biara, nggak pernah keluar. Kalau misalnya pelindung misi itu Santo Francisco Xaverius, nah itu jelas dia pergi ke daerah-daerah yang jauh, mewartakan kabar gembira, memberikan keselamatan. Dan Santa Teresia ini beda sekali dengan Santo Francisco Xaverius itu. Dia hanya di biara, hidup layaknya suster pada umumnya, tetapi kemudian punya spiritualitas yang lebih tinggi, yaitu dia menghayati kegiatan-kegiatan kecil itu sebagai sarana untuk mewartakan kabar gembira Tuhan, entah kepada suster-suster di biaranya ataupun juga kepada orang lain. Tapi mengapa menjadi pelindung misi? Nah, jawabannya ternyata bermisi itu tidak hanya pergi ke tempat yang jauh, tetapi juga bisa kita lakukan dalam hidup harian kita. Melalui apa yang kita lakukan setiap harinya, kita bisa bermisi, kita bisa mewartakan kabar gembira Tuhan, kita bisa menyampaikan Kristus dalam kehidupan harian kita. Gereja mengajak kita untuk sampai kepada titik seperti itu. Ketika kita ingin bermisi, itu berarti menjadikan hidup harian kita juga menjadi sarana untuk mewartakan kabar gembira Tuhan, sarana mewartakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bulan Oktober ini kan bulan misi. Memang tidak terlalu kondang sih, tidak terlalu tahu, karena biasanya bulan Oktober bulan Rosario, tetapi bulan Oktober ini bulan misi. Dan salah satu keutamaan Santa Teresia yang kemudian menjadikan dia pelindung misi adalah dia sangat concern atau sangat peduli kepada orang-orang yang bermisi di daerah lain dengan cara mendoakannya. Maka untuk bulan misi ini ataupun untuk seterusnya, saya secara pribadi mengajak kita semua untuk juga peduli kepada saudara-saudari kita yang ada di tanah misi. Tidak perlu susah-susah, masukkan saja nama mereka dalam doa harian kita, agar dengan mendoakan mereka, mereka pun kuat dalam bermisi. Karena situasinya tidak seperti kita hari ini. Kalau di sini kan misa setiap hari bisa, misa setiap minggu bisa. Di sana belum tentu. Di tempat misi bisa jadi Natalan itu bulan Januari, Paskahan bulan apa. Kita itu beruntung. Maka kita yang beruntung ini kalau tidak memanfaatkan apa yang sudah kita miliki ini, ya sebenarnya kurang solider dengan mereka. Mereka misa harian aja tidak bisa, kita disediakan misa harian tapi tidak menggunakannya. Maka solider itu tidak harus selalu datang ke sana, tapi mari kita yang beruntung juga berupaya untuk memanfaatkan apa yang kita mulai, yang kita punyai, itulah juga bermisi. Maka para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sambil merenungkan soal Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan memasuki bulan misi ini, mari kita jadikan hidup kita untuk bermisi pula, menjadikan kegiatan harian kita untuk mewartakan sabda Tuhan, mengenalkan Yesus kepada sesama, tetapi secara konkret mari juga manfaatkan fasilitas untuk membuat iman kita bertumbuh yang kita punyai di tempat ini, sembari mendoakan saudara-saudari kita
yang masih ada di tanah misi. Semoga dengan gerakan ini gereja semakin berkembang dan semakin banyak orang diselamatkan. Kita hening sejenak, secara khusus kita doakan saudara-saudari kita yang berada di tanah misi. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad.